Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 9, yaitu sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tema drama kami adalah musyawarah dan kepentingan bersama yang berjudul MBG atau makanan bergizi gratis. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dengan NIM A321 252037. Dan saya Fitra dengan NIM A321 25200039. Saya Jaria dengan NIM A321 252004. Dan saya Rupiana dengan NIM A321. Saksikan video kami ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang MBG ini akan dilaksanakan atau tidak? Ya, menurut saya pribadi, itu tetap dijalankan. Alasannya kenapa? Kan kita ini MBG ini dilaksanakan itu untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Kalau tidak dijalankan, ya terhambat lagi tuh gizi. Untuk anak Indonesia? Ya. Oh tidak, menurut saya tidak setuju. Karena menurut saya MBG itu membuat anak-anak yang sudah banyak anak-anak yang mengonsumsinya itu keracunan karena makanannya basi. Karena membuat orang sakit. Buktinya, jadi apa sampai bisa merugikan negara? Kita bilang tidak layak dikonsumsi. Buktinya itu seperti yang kita lihat sekarang di berita yang beredar itu banyak anak-anak yang keracunan karena mengonsumsi MBG itu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Kalau menurut Raffiana, MBG itu harus dilaksanakan atau tidak? Menurut saya sendiri MBG ini harus dihentikan saja karena merugikan masyarakat. Kenapa merugikan masyarakat? Karena biayanya ini dipotong dari biaya pendidikan. Oh, jadi menurut Raffiana itu MBG itu tidak usah dilaksanakan karena penarikan pajak itu sangat besar dan mengurangi memotong biaya pendidikan yang ada, begitu. Oke, tapi menurut saya tuh harus tetap dijalankan ini karena kan banyak juga masyarakat yang merasakan manfaatnya MBG ini. Nah, kita bisa lihat tahu kita tidak usah bawa bekal lagi pergi sekolah, atau usah bawa uang dan karena sudah dikasih makanan. Baru makanan itu bisa dibilang sehat lah karena ada sayuran, ada buah-buahan, ada daging, ada nasi, serta ada juga roti-rotinya. Kalau menurut saya sendiri, untuk masalah itu layak konsumsi atau tidak tergantung kepada siapa yang membuat makanan tersebut dan dibagikan kepada sekolah-sekolah. Nah, kalau untuk biaya tadi, kalau untuk masalah biaya itu pemerintah bisa dikurangi entah itu dari pajak atau diturunkan penarikan biaya lainnya, begitu. Jadi MBG itu tetap dilaksanakan dengan mengurangi biaya penarikan pajak dan tetap dilaksanakan dan memilih orang-orang yang memasak makanan tersebut dan dibagikan terhadap siswa di sekolah, gitu. Kalau menurut saya sendiri itu bisa dibilang baik, bisa dibilang tidak. Karena apa? Karena makanan bergizi itu untuk masyarakat yang tidak pernah merasakan makanan enak toh, tapi DP kekurangan juga terlalu banyak anggaran yang digunakan toh, jadi tidak merata membuang-buang biaya juga. Tapi kita kan sudah punya solusi. Kalau untuk biaya bisa dikurangi dan kalau untuk layak konsumsi atau tidak bisa ganti orang yang memasak makanan tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi itu harus kita laksanakan. MBG itu harus kita laksanakan. Untuk kalian solusi dari saya itu bagaimana? Jadi solusinya itu lebih baik Tetap dijalankan. Tetapi mengurangi biaya pajak dan orang yang membuat makanan tersebut harus diganti biar bisa layak konsumsi dan tidak bisa dibagikan. karena merugikan. Ya, saya juga setuju dengan pendapat. Berarti sepakat dengan pendapat saya dan kita tutup musyawarah hari ini. Makanan bergizi itu penting untuk masyarakat Indonesia toh. Jadi tetap dijalankan walaupun itu nilainya agak banyak toh, tapi itu bisa dikurangi dengan
menurunkan biaya pajak toh dan biaya pendidikan untuk menjalankan MBG ini toh. Jadi kita sepakati secara bersama bahwa itu makanan bersih itu penting dan harus tetap dijalankan. Sepakat kita akhiri musyawarah. Jadi kita sepakati musyawarah hari ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.